Yang sekarang pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita juga masih menggunakan tools referencing, tapi yang sekarang kita sudah lebih menggunakan yang bersifat online. Kalau yang sebelumnya bahwa menggunakan reference pada Microsoft Word itu lebih bersifat ke offline, jadi tanpa sambungan WiFi pun kita bisa memanfaatkan tools referencing. Tetapi kalau kita mau menjangkau lebih luas, kita bisa menggunakan yang versi online. Akan tetapi, fitur ini, aplikasi ini lebih bersifat open source sehingga bisa di-download secara gratis. Namanya adalah Mendeley. Jadi simbolnya seperti ini. Gitu ya. Nah, Mendeley ini banyak sekali digunakan oleh para peneliti hampir di seluruh dunia karena yang sifatnya online dan bisa terhubung dengan semua rekan tim kerja yang memang memiliki kapasitas dalam penelitian tersebut. Jadi bisa dibilang bahwa Mendeley ini merupakan salah satu dari perangkat lunak. Selain Mendeley juga ada contoh kayak Zotero gitu ya, tetapi memang yang lebih familiar banyak digunakan di Indonesia itu adalah Mendeley. Mendeley ini merupakan salah satu aplikasi ataupun perangkat lunak yang sifatnya itu open source. Jadi kita bisa download secara gratis. Nah, ada beberapa perbedaan antara Mendeley dengan Microsoft Word ataupun Ribbon References itu sendiri. Saya simpulkan ada 7. Yang pertama adalah Mendeley ini dapat berjalan pada Microsoft Windows, baik itu Mac ataupun Linux. Jadi semua operasi yang digunakan dalam laptop ataupun komputer itu bisa menggunakan Mendeley. Yang kedua adalah dia akan menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis. Kalau di Microsoft Word kita perlu mendownload dari metadatanya ataupun kita mendownload dari Google Scholar kalau di Indonesia, atau Elsevier yang sifatnya free gitu ya, atau Science Direct gitu. Tetapi kalau Mendeley itu kita bisa menampilkan dari metadata itu tersebut, metadata tersendiri. Contoh Elsevier, Mendeley ini terkoneksi dengan Elsevier. Oke, dari Elsevier kita bisa mengekspor langsung ke Mendeley kita tanpa kita harus save di dalam file kita. Karena Mendeley ini sendiri merupakan sebuah perangkat lunak yang memang memiliki storage sebesar 2 GB. Jadi kita bisa save file kita secara otomatis. Gitu ya. Yang ketiga adalah dia itu memiliki kemampuan backup dan sinkronisasi data dari beberapa komputer dengan sistem akunnya yang online. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika beberapa orang dalam tim dalam penelitian tersebut menggunakan Mendeley, maka setiap tim itu bisa mengimprove datanya sendiri, mensinkronkan data penulisannya sendiri, tulisan itu sendiri, asal semuanya terjaring dengan online. Ya, yang ketiga adalah dia memiliki kemampuan filter secara smart. Jadi ketika kita mencari apa yang mau kita perlukan, kata kuncinya apa yang kita keyword, maka Mendeley akan melakukan filtering dan tagging secara otomatis gitu ya. Jadi dia akan blok sendiri mana keyword yang kita masukkan. Dan yang kelima adalah dia itu kemampuannya untuk meng-highlight seperti yang tadi, sesudah dia mencari maka dia akan meng-highlight. Nah, ketika dia meng-highlight itu dia akan keep gitu ya. Jadi dia akan keep anotasinya dan tidak akan terhapus sampai kapanpun kecuali kita yang menghapusnya. Itu ya, jadi enaknya Mendeley ini adalah semuanya serba otomatis. Kita tinggal masukkan keyword, maka Mendeley ini akan mencari keyword tersebut di dalam jurnal yang kita temukan, oke, dan dia akan meng-highlightnya. Perbedaan selanjutnya adalah kemampuannya dalam impor dokumen dari situs-situs eksternal seperti Google Scholar. Jadi dia mampu juga tidak hanya Elsevier, tetapi dia juga bisa terkoneksi dengan Google Scholar. Jadi dia akan, contoh nih, kalian akan biasanya ketik Google apa kata kuncinya, maka dia akan memunculkan semuanya, baik dari Elsevier, Science Direct, Google Scholar, dia akan masukin. Nah, sama seperti kita mencari kata kunci dalam Google, Mendeley juga memiliki hal yang sama. Kemampuan dia mencari itu
tidak hanya terbatas pada Elsevier, tetapi dia juga akan menampilkan semua file yang bentuknya PDF, jurnal yang berbentuk PDF dari semua situs eksternal. Selanjutnya yang terakhir adalah dia memiliki kemampuan terintegrasi ke Microsoft Word. Jadi Mendeley ini juga kita bisa integrasikan ke dalam Microsoft Word. Jadi di dalam Microsoft Word, nanti kita akan punya dua versi insert citation-nya. Satu bawaan dari Word itu sendiri, satu adalah yang sudah kita install dari Mendeley-nya. Nah, bagaimana membuatnya? Ada beberapa fase dalam membuat Mendeley. Yang pertama adalah kita harus download terlebih dahulu ya. Ini dia. Kita download terlebih dahulu ke desktop kita. Setelah kita download, maka akan muncul seperti ini. Saya nggak tahu apakah nanti akan ada perubahan apa enggak, tetapi biasanya akan muncul seperti ini untuk mengarahkan tombol download yang berikutnya. Gitu ya. Jadi kita download di sini. Oke. Setelah kita download, maka yang akan muncul adalah seperti ini. Seperti biasa, dia minta diinstal. Ya, kita tinggal next. Maka dia akan minta agreement dari license-nya, tinggal di agree. Selanjutnya adalah proses installing. Kita next saja, pemilihan menunya, kita mau masukkan menunya ke dalam desktop, mau ditampilkan ke dalam desktop atau tidak. Lalu selanjutnya diinstal, dan yang terakhir adalah kalau mau langsung kita jalankan, tinggal kita centang run-nya, tetapi kalau kita tidak mau jalankan, tidak usah dicentang, lalu finish. Nah, selanjutnya setelah Mendeley terinstall di dalam laptop ataupun PC kita, yang perlu kita kerjakan adalah membuat akun. Jadi kita, karena memang dia sifatnya tersinkron, maka kita perlu meregisterkan akun kita, masukkan email dan passwordnya. Itu ya, kita masukkan email, lalu kita continue. Nah, setelah kita selesai meregisterkan akun kita, memverifikasi lewat email, nah maka akan muncul tampilan dari Mendeley ini ketika kita sudah menggunakan Mendeley. Jadi kalau misalnya sudah ada pernah menggunakan Mendeley, maka ini adalah contoh Mendeley tampilan secara desktopnya. Dia akan menampilkan semua file yang sudah kita gunakan, gitu ya. Seperti ini contohnya. Nah, jadi bisa dibilang kalau di Microsoft Word mungkin lebih ke manage source-nya ya, manage source-nya. Jadi ini bisa dibilang seperti manage source-nya lah. Nah, hampir seperti reference, Mendeley juga kita bisa memanfaatkan manage source ini. Apakah kita mau pakai lagi atau kita mau hapus juga bisa. Ya. Ada beberapa fitur utama dalam Mendeley yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah ekstraksi detail dokumen. Jadi fungsi ini kita bisa memasukkan detail dokumennya seperti judulnya, penulisnya siapa, nama jurnalnya, dan lain-lain. Kalau kita lihat itu seperti ini. Ya, ini namanya ekstraksinya. Jadi detail dari dokumen, contoh detail dari dokumen yang ini, Agroteknologi PS Brawijaya 2015 program studi. Nah, ekstraksinya, detail dokumennya itu adalah di sini. Ya, ini adalah pusat informasi dokumennya. Tahunnya, volumenya, dan ini kita nggak perlu download, dan ini kita nggak perlu masukkan. Ya, jadi dia akan otomatis. Selanjutnya adalah pengelolaan referensi yang menyediakan live full text search terhadap seluruh paper dalam database. Jadi, dia itu mampu mencari file hanya dengan bermodalkan kata kunci. Jadi kita mau cari file apapun itu dengan kata kunci lalu search, dia mampu karena memang dia terintegrasi dengan hampir banyak metadata artikel ataupun jurnal ilmiah. Selanjutnya adalah berbagi pakai untuk semua pengguna di server itu ya, gitu loh. Maksudnya adalah ketika sebuah riset itu dilakukan oleh beberapa orang dalam satu tim, misal 4 orang. Keempat orang ini sudah menginstalkan, sudah memiliki Mendeley sudah memiliki akun Mendeley khususnya, sudah menginstal Mendeley di laptop ataupun di PC-nya, sudah menggunakan Mendeley, bahkan sudah memiliki akun. Maka ketika mereka berinteraksi dalam menyelesaikan sebuah research, maka mereka bisa menggunakan Mendeley dan terkoneksi satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah kelebihan dari Mendeley. Dan ini yang belum ada pada
reference. Kalau reference itu sifatnya offline. Jadi ketika saya menggunakan fitur reference dalam penulisan ilmiah saya, maka orang lain yang membuka ilmiah saya akan melihat tulisan saya ini tidak akan terlihat jelas informasinya gitu ya. Jadi dia hanya akan melihat citasinya saja, ini dikutip tulisannya siapa, tahunnya. Jadi cuma sekedar informasi itu saja. Tetapi ketika dia menggunakan Mendeley, penulis itu juga menggunakan Mendeley, terus itu pembaca juga menggunakan Mendeley, maka ini akan terkoneksi menampilkan informasinya. Itu kelebihan dari Mendeley. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan dalam Mendeley. Yang pertama adalah kita bisa save file tersebut. Karena memang tadi saya sampaikan di awal bahwa Mendeley ini sifatnya mendownload secara otomatis, kita bisa save filenya. Jadi dia akan download sendiri, lalu kita bisa save. Caranya adalah kita pilih file, lalu add files ataupun add folder. Kalau kita mau buat di dalam sebuah folder yang baru. Nah, folder ini sendiri pun memang hanya ada di dalam Mendeley-nya itu sendiri. Tidak kita gunakan di folder kita yang lain gitu ya. Akan tetapi juga kita bisa menambahkannya di komputer kita. Tapi kalau kita mau manfaatkan storage dari Mendeley, kita bisa menggunakan Mendeley itu sendiri gitu ya. Jadi save ke dalam folder di dalam Mendeley itu sendiri. Yang ketiga adalah kita bisa menghubungkannya ke Microsoft Word. Jadi kita perlu install Microsoft Word plugin-nya kalau kita mau menggunakannya di Microsoft Word kita. Jadi banyak yang menginstalkan ini ke dalam Microsoft Word, jadi lebih mudah pengintegrasiannya. Nah, ada hal yang penting juga di dalam Mendeley yang bisa kita gunakan, itu adalah web importer namanya, ada pada Ribbon Tools ya. Jadi web importer ini adalah dia akan men-save file, memudahkan kita untuk mengunduh file dari web metadata yang terkoneksi dengan Mendeley, yaitu Elsevier. Ya, jadi dia akan terkoneksi dengan Elsevier. Jadi ketika kita mau mendownload dari Elsevier, kita tinggal install gitu ya, supaya kita bisa terhubung dengan Elsevier. Nah, installer yang digunakan biasanya adalah Chrome, Firefox, Safari, ataupun IE yang lainnya. Nah, bagaimana kita mengekspor dari Elsevier? Seperti yang saya katakan bahwa Mendeley ini terintegrasi dengan Elsevier, ini ya, Elsevier. Maka caranya adalah kalau seandainya jurnal itu sifatnya free, ya, jadi bisa di-download, maka kita tinggal pilih export. Export, save to Mendeley, lalu save. Gitu ya, dan dia otomatis akan ada di akun Mendeley kita. Oke. Nah, bagaimana menginstal Mendeley di dalam Microsoft Word? Nah, caranya adalah kita tinggal pilih yang tadi ya, insert nih, install install Microsoft Word plugin. Ya, di dalam Mendeley pilih tools. Kalau kita mau menginstal web importer, tinggal pilih install web importer. Kalau kita mau menginstal ke dalam Microsoft Word, tinggal install Microsoft Word plugin. Oke, tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi kita punya dua insert citation-nya. Yang satu dari Mendeley, yang satu dari bawaan Microsoft Word itu sendiri. Oke, tombol search-nya itu ada seperti ini. Kita tinggal cari mau search dari mana. Apakah dari My Library ataupun langsung ke Mendeley-nya yang terhubung dengan Elsevier tadi. Nah, ini adalah contoh versi Mendeley, citasi versi Mendeley, referencing versi Mendeley, dan ini adalah referencing tipe reference dari Microsoft Word. Kalau dilihat sekilas tidak ada perbedaannya, ya, tidak ada perbedaannya. Akan tetapi ketika artikel ini, kalau misalnya kita mau publish gitu ya, maka publisher yang menggunakan Mendeley, dia akan bisa melihat informasi dari citasi ini. Ini namanya citasi ya. Dia akan bisa melihat informasi citasi ini ketika dia juga menggunakan Mendeley.
Tetapi ketika dia menggunakan Mendeley dan kita menggunakan reference yang sifatnya offline, maka orang yang melihat artikel kita, ini citasinya misalnya dia klik nih, kita klik, dia akan seperti terblok ya, berubah warnanya, misalnya naruhlah 2017, maka orang yang menggunakan Mendeley, dia tidak akan bisa melihat informasi dari si naruhlah ini. Informasi hanya akan tersaji pada bibliografi. Jadi berbeda dengan Mendeley, ketika dia menggunakan Mendeley juga, sama-sama menggunakan Mendeley, ketika dia klik naruhlah ini, maka dia akan dimunculkan informasi, bahkan dapat nih PDF-nya. Bahasa awamnya seperti itu. Dia klik naruhlah, maka dia akan juga bisa melihat PDF dan highlight yang kamu pilih. Gitu ya. Tetapi ketika kita menggunakan reference, editor ataupun pembaca itu menggunakan Mendeley, maka dia tidak akan bisa melihat dokumen ataupun PDF, artikel PDF yang kamu gunakan di dalam naruhlah ini sebagai citasinya. Gitu ya, jadi berbeda antara Mendeley dengan reference. Kalau seandainya kamu suka download file, kamu bisa menggunakan reference. Tetapi kalau kamu nggak suka download file, kamu tinggal manfaatkan keyword kata kunci dan search pada Mendeley. Tinggal tergantung kita mau menggunakan mana. Akan tetapi di Indonesia sudah banyak yang menggunakan Mendeley, bahkan beberapa editor juga ada yang menuliskan usahakan menggunakan Mendeley, gitu ya. Tetapi pada dasarnya tampilannya itu tidak jauh berbeda. Ya, tidak ada, hampir bisa dibilang tidak ada perbedaannya. Perbedaannya itu hanya terlihat pada balik layar. Nah, itulah bahasanya. Oke, hanya di sini bisa saya sampaikan tentang Mendeley. Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Pada dasarnya Mendeley ini kalian bisa gunakan untuk banyak hal, membuat jurnal, membuat skripsi, membuat tesis, apapun itu bentuknya yang bersifat ilmiah. Dan sekali menginstal, sekali membuat akun, maka akan muncul, bisa digunakan seumur hidup. Ya, akan tetapi yang perlu diingat adalah kita hanya memiliki storage sebanyak 2 GB. Jadi kalau kalian sudah menggunakan bertahun-tahun, ada file yang memang tidak digunakan, file PDF-nya kalian bisa hapus. Itu ya, karena memang kita dapat free, hanya dibatasi sebesar 2 GB. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan mengenai tools referencing menggunakan Mendeley. Saya ucapkan terima kasih banyak.